Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proses oogenesis ya. Sudah pada kesempatan yang sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang spermatogenesis dan sekarang saya akan menjelaskan tentang oogenesis. Hampir sama dengan spermatogenesis, oogenesis dimulai oleh sel besar yang disebut oogonium. Oogonium ini sifatnya juga 2N atau 23 pasang kromosom. Kemudian oogonium ini akan mengalami proses mitosis sama seperti spermatogonium dan menjadi 2 sel 2N. Yang satu adalah oosit primer dan yang satu lagi sama menjadi oogonium. Kemarin saya jelaskan bahwa spermatogonium akan membelah menjadi spermatogonium lagi sehingga spermanya laki-laki tidak bisa habis. Nah, bedanya ada di sini. Kalau ini prosesnya mitosisnya terjadi pada saat masa puber pada laki-laki. Bagaimana dengan perempuan? Kalau mitosis pada perempuan ini terjadi saat perempuan itu masih dalam kandungan ibu. Jadi masih jadi janin, itu di dalam tubuh perempuan sudah terjadi proses mitosis. Jadi perempuan dilahirkan dengan stok oosit. Jadi saat dilahirkan perempuan itu sudah memiliki oosit primer. Jadi dia tidak membelah secara mitosis lagi. Nah, oosit primer ini akan berhenti membelah dan akan menunggu masa pubertas terlebih dahulu. Saat dia sudah pubertas, dia akan mengalami proses selanjutnya yaitu meiosis 2, menghasilkan 2 sel. Yang satu adalah oosit sekunder dan satunya lagi adalah badan polar 1. Kenapa dia lebih kecil? Memang benar badan polar 1 ini lebih kecil karena dia akan menghilang nantinya. Jadi yang akan tetap hidup dan melanjutkan pembelahan adalah oosit sekunder. Oosit sekunder akan melanjutkan meiosis kedua dan menghasilkan ootit. Dan satunya lagi menghasilkan badan polar 2. Sama seperti badan polar 1, badan polar 2 juga akan hilang. Dan ootit akan berubah menjadi ovum. Ini juga sama karena meiosis 1 sama seperti ini akan terjadi proses reduksi kromosom. Yang tadinya 2N menjadi N dan oosit sekunder ke ootit ini N. Dan ovum kromosomnya adalah N atau 23 buah. Jadi hampir mirip. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah proses terjadinya ya. Kemudian adanya badan polar, sedangkan yang laki-laki tidak ada badan polar. Dan hasilnya kalau laki-laki satu indukan menghasilkan 4 sperma, sedangkan pada oogenesis satu indukan hanya menghasilkan 1 ovum saja. Oke, saya lanjutkan. Jadi ini tadi adalah proses oogenesis ya. Dan ada yang ingin saya jelaskan lagi bahwa yang terjadi pada saat meiosis 2 ini terjadinya adalah pada saat fase ovulasi. Jadi yang diovulasikan atau dikeluarkan setiap bulan oleh wanita itu adalah dalam fase oosit sekunder. Nah, saat oosit sekunder itu diovulasikan, dia akan menunggu si sperma di tuba falopi, dan jika tidak ada sperma yang masuk, akan menjadi siklus yang namanya adalah siklus menstruasi. Akan saya jelaskan selanjutnya yaitu tentang siklus menstruasi. Di sini saya sudah mencari gambar tentang sistem siklus menstruasi.
Jadi siklus menstruasi itu untuk lebih mudahnya dibagi menjadi 4, saya tulis dulu. Yang pertama adalah fase menstruasi sendiri atau peluruhan. Kemudian yang kedua adalah fase pra-ovulasi atau sebelum ovulasi. Yang ketiga adalah fase ovulasi. Dan yang keempat terakhir adalah fase pasca ovulasi. Jadi kita gunakan gambar yang ada di atas ini saja ya. Ini dimisalkan bahwa seorang perempuan itu memiliki fase menstruasi sebanyak 28 hari. Jadi ini dari 0 sampai 28 hari. Nah, setiap individu berbeda-beda, ada yang 28 hari, ada yang 29, sekitar 28 sampai 31 hari. Ini yang kita gunakan contoh yang siklusnya 28 hari. Pada 28 hari itu terjadi dari yang pertama ini fase 0 sampai hari keempat ini ya, fase 0 sampai hari keempat adalah fase menstruasi. Kemudian hari keempat, saya tulis di sini ya, hari ke-1 sampai 4, hari kelima sampai hari ke-13, sampai ke-13, hari kelima sampai ke hari 13 adalah pra-ovulasi, fase ovulasi adalah hari ke-14, dan fase pasca ovulasi adalah hari ke-15 sampai hari ke-28. Apa saja yang mempengaruhi kita lihat di sini. Fase menstruasi terjadi jika dua hormon yaitu hormon progesteron dan hormon estrogen sama-sama menurun, jadi tidak diproduksi sehingga menyebabkan luruhnya dinding endometrium. Kenapa hal itu terjadi? Karena tidak ada sperma yang masuk ke dalam tubuh perempuan, sehingga oleh karena itu dinding endometrium akan luruh. Setelah dinding endometrium luruh, akan terjadi fase praovulasi. Fase praovulasi ini ada dua hormon yang bekerja. Yang pertama adalah hormon FSH. Hormon FSH ini kepanjangannya adalah follicle stimulating hormone. Ini dihasilkan oleh otak kita dan fungsinya adalah untuk menstimulus folikel. Apa itu folikel? Folikel adalah calon ovum atau oosit sekunder nih. Nah, oosit sekunder ini sebentar ya, saya turunkan. Oosit sekunder ini dikelilingi oleh folikel-folikel. Jadi saya gambarkan contohnya ini. Ini oosit sekunder, kemudian dia dikelilingi oleh folikel-folikel. Jadi ini adalah folikelnya. Nah, oosit sekundernya ada di dalam. Nah, oosit sekunder ini nanti harus keluar dari folikel. Nah, keluarnya itu nanti namanya ovulasi. Nah, dalam fase praovulasi ini oosit masih di dalam folikel dan dia harus tumbuh. Tumbuhnya dibantu oleh hormon, namanya adalah hormon FSH. Paham ya? Kemudian yang kedua, hormon yang dikeluarkan adalah hormon estrogen. Hormon estrogen sendiri dikeluarkan oleh follicle de Graaff. Nah, follicle ini namanya adalah follicle de Graaff. Dan follicle ini mengeluarkan hormon estrogen. Jadi saling berhubungan. Kemudian untuk masa praovulasi ini, nah ini ya, follicle sekunder tadi yang saya bilang. Folikel sekunder ini berkembang dari folikel yang belum matang menjadi folikel yang matang. Kemudian masuk ke fase ovulasi. Fase ovulasi adalah hari ke-14. Apa saja yang berpengaruh pada fase ovulasi? Yang paling berpengaruh adalah hormon LH. Ini hormon LH kita lihat yang warna merah. Nah, saat yang warna merah ini ya, saat ovulasi dia naik sekali, sangat tinggi sekali. Hormon LH ini memicu terjadinya ovulasi. Apanya yang diovulasi? Oosit sekunder.
oosit sekunder yang tadi di dalam folikel. Nah, ini coba saya hapus gini. Nah, dia dikeluarkan. Akhirnya ini keluar oosit sekundernya, dia keluar. Nah, keluar namanya adalah proses ovulasi. Nah, biasanya kalau kata orang awam, fase ovulasi ini disebut masa subur, di mana oosit sekunder itu dikeluarkan dari ovarium dan dia akan menuju ke tuba falopi, dan jika ada sperma yang masuk akan terjadi proses fertilisasi begitu. Kemudian selanjutnya folikel oositnya kan sudah dikeluarkan ya. Ini saya gambarkan, ini adalah oosit sekunder. Nah, sedangkan folikel yang ditinggal sama oosit sekunder ini, folikel de Graaff ini akan berubah. Folikel de Graaff akan berubah menjadi namanya adalah corpus luteum. Jadi folikel yang ditinggalkan oleh oosit berubah nama menjadi corpus luteum, dan corpus luteum ini menghasilkan hormon progesteron yang nanti berfungsi dalam fase pasca ovulasi. Nah, saat masa hari ke-15 sampai hari ke-28 nih ya, kita lihat hormon yang naik adalah hormon progesteron. Apa fungsi hormon progesteron? Fungsi hormon progesteron adalah, nah ini dinding endometrium makin naik, berarti dia menebalkan dinding endometrium lagi. Kenapa? Karena siapa tahu ada fertilisasi. Saat ada fertilisasi berarti dinding endometrium sudah siap dalam proses implantasi atau penanaman janin. Sampai sini sudah jelas ya untuk oogenesis dan fase menstruasi. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.